Iya. Nggak ada informasi Yesus adalah Allah. Nggak ada, nggak ada. Ya, yang Yang ngajarin pernyataan kamu nggak adalah ada juga. yang Nggak kayak ada juga. bukannya seakan-akan nanti abangnya ibaratnya gini mengatakan bahwasanya ajaran yang Kristen sama yang tetangga sebelah itu sebenarnya sama. Inilah patokannya sebenarnya. Yang versi saya ini. Justru ya, kalau patokannya LAI, nah itu sama itu Tuhannya. Gitu. Yesusnya adalah Isa juga. Karena diutus Allah, dia adalah nabi. Nah, kalau di sini justru berbeda. Di sini tidak ada Allah, tidak ada nabi. Iya, tapi kan abang menggunakan bahasanya bahasa Aramai, Bang. Yang ibaratnya Aramaik dan Indonesia. iya, tapi kan nggak Aramaik beda dan dengan Indonesia. Arabnya. Kan beda tipis. Arab Artinya abang ya walaupun beda, kan beda-beda makna. Misalnya gini, Aramaiknya Nevia. Arabnya kalau di dalam bahasa Arab kan itu ada kata nabi kan. Itu beda makna itu. Jadi kalau Walaupun Tuhan mirip. di dalam kitab abang ini apa namanya? Tuhan ya Tuhan, namanya Yeshua. Oh, tidak pakai artinya tidak pakai Tuhan lah. Yesua langsung to the point gitu. Dia nggak pakai Allah. Ibaratnya gini, macam gini ya. Saya Kristen. Ya Tuhan, Allahku. Kan gitu. Berarti ini kalau bilang ya Yesua, Tuhannya Tuhan hilang langsung karena to the point langsung ke Yesuanya. Enggak, Tuhan juga ada di sini. Cuma Allahnya nggak ada. Jadi kan gini, macam doa saya lah, berdoa saya gini. Ya Tuhan, artinya menuju ke sana tujuan saya. Nah, Iya. ya Tuhan, jadi saya bilang namanya ya Tuhan Yesua gitu. Jangan pakai Allah. Kalau Allah itu udah mirip Islam. Itu. Nih contoh ya, Yeshua ngomong di Markus 12 ayat 29. Aramaiknya gini. Shema Israel, Maria Allahan, Maria Hathu. Nah, bagaimana menerjemahkan ini nih ke dalam bahasa Indonesia? Kan banyak orang kan pengen tahu dan nggak diajarin Aramaik. Oke, saya terjemahkan. Dengarlah Israel, Maria Tuhan kita, Maria itu satu. Gini Bang, saya Jadi kan, di sini Indonesia nih, nggak tahu baca bahasa Aramaiknya. Ketika saya ibaratnya membaca Alkitabnya itu dan menarasikannya dalam kehidupan saya menggunakan bahasanya, bahasa Indonesianya atau yang bahasa Aramanya. bisa dua-duanya. Pada saat Bapak baca kan yang penting adalah terjemahannya kan. Nah, terjemahan ini adalah terjemahan yang paling tepat. Itu yang penting. Berarti, Kalau Bapak baca terjemahan yang error, pemahaman Bapak, ajaran Bapak ya tetap error gitu loh. berarti ibaratnya gini, yang ajaran Aramainya berarti nggak berlaku dong. Bagus, kenapa ibaratnya ditaruh terjemahan Aramainya, hilangkan aja dong, langsung aja ke artinya. Kenapa nggak bisa begitu? Macam Ya, Alkitab. Kami ini ingin memperkenalkan. Digunakannya bahasa Yunani atau bahasa apa, tapi langsung bahasa Indonesianya. Kenapa bahasa abang? Tapi kan artinya kalau memang mau butuh yang dua versi memiliki Aramainya ada langsung terjemahannya, oke. Satu buku. Tapi ada yang langsung ibaratnya cuman artinya doang. Seperti ibaratnya yang kita bilang tadi, yang Alkitab itu bahasa Indonesia semua. Kalau mau yang lebih jelasnya kan lebih tebal, macam seperti abang. Iya. Kan begitu. Iya nggak apa-apa, itu kan cuma masalah bagaimana cara penyajiannya aja gitu. Nantinya juga kami akan sajikan juga semua terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, nanti gitu. Cuman sekarang ini yang betul-betul sesuai ya dengan visi misi kami adalah penyajian seperti ini gitu. Visi kami adalah
gini, 10 tahun lagi dari sekarang, orang Kristen itu bisa bahasa Aramaik. Anaknya kita nih, anak kita, itu diajarin bahasa Aramaik. Jadi kan Jadi kalau ditanya sama Muslim, jadi kan Ya, ditanya seolah-olah sama kamu Muslim. menggiring kita membeli bahasa, Bang. justru bukan membeli bahasa, tapi belajar bahasa dengan baik gitu. Iya, artinya Aslinya kita ajaran belajar bahasa. kita adalah dari Aramaik, ya, supaya bisa tahu ya terjemahan bahasa Indonesia ini tepat atau tidak. Makanya harus ada Aramaiknya dulu gitu. Yang tetangga sebelah nggak marah itu, Bang, dan abang ngarap-ngarap menyamai gitu. Nggak ada yang marah. Justru mereka suka. Mereka banyak beli, banyak pesen. Karena mereka udah terbiasa nih baca Al-Quran mereka, ada Arabnya, ada cara baca, ada terjemah. Ini di Injil nama Tuhannya bukan Allah, bukan Allah. Nah, kalau di Al-Quran tentunya nama Tuhannya adalah Allah. Allah memiliki 99 Asmaul Husna. Ya. Kalau di sini 99 itu tuh ada yang sama, ada yang tidak gitu. Jadi Muslim juga pengen tahu sebenarnya perbedaannya seberapa jauh. Mereka bisa tahu kalau mereka baca terjemahan yang tepat. Gitu. Kalau terjemahannya udah salah, mereka pasti nggak mau baca. Itu ya, Bang. Jadi gini, Bang. Di dalam kitabnya Bang ini isinya dari kitab Kristennya itu, tapi abang ambilnya dari Yunani, abang terjemahkan ke Aramai. Gitu, Bang. Enggak, ini naskahnya naskah Aramaik ya. Ditulis oleh jemaat Assyria. Aramaik nih, belum ada terjemahan bahasa Indonesia. Makanya kami terjemahkan dari Aramaik ke Indonesia. Artinya abang mengasih saya ibaratnya ini ajaran dari Aramai. Iya, Aramaik. Iya, ibaratnya Yeshua itu ngomong Abang pakai ibaratnya Aramaik. gini. Yeshua nggak ngomong pakai bahasa Indonesia. Iya, artinya abang bilang bahwasanya ajaran ini kan setiap ajaran punya awalnya dari mana, dari setiap macam Kristen awalnya kan dari Israel. Oke, kalau yang yang Betul. tetangga sebelah dari Arab. Nah, abang kan dari Iya, betul. ajarannya dari Aramai. Artinya tiga ini apa Iya, namanya? dari Israel mana? Artinya tiga latar belakang yang berbeda nih. Oke. Berarti abang ibaratnya gini, abang mau secara tidak langsung itu yang saya bilang tadi, berarti abang secara tidak langsung membentuk satu ajaran yang baru dong, Bang. Bukan Kristen. Memang Kristen, Justru tapi Kristen Indonesia itu adalah ajaran baru. Ini yang asli. Ini yang asli. Kristen Indonesia ini ngikutin Kristen Arab. Ini ajaran baru ini sebenarnya. yang punya Contoh. abang kan? Ajaran Yesus adalah, iya, nih contoh, Yesus adalah Allah. Itu ajaran baru. Kalau kita cek ya dokumen Kristen, itu kan ada banyak yang Aramaik dan Yunani, ada ratusan dokumen. Itu nggak ada informasi Yesus adalah Allah di situ, nggak ada. Berarti kalau salah sebut nama Tuhan di kitab abang itu nggak apa-apa. Kalau ya Kayak yang gini, Bang, nama kayak gini, seharusnya Bang, kayak gini, nggak Bang. boleh diganti. Kayak gini, Bang. Ini kan contohnya saya dari daerah Nias. Nama Yesus Oh, ya. itu kan agak susah. Kalau ibaratnya kalau bahasanya situ kan agak kurang-kurang. Di huruf Ya. depannya itu nggak ada. Kalau di belakangnya berkedip, berkedi. Nah, nggak ada P-nya. Nah,
ini dari daerah nih ini. Ya. Nah, gua sekarang belajarlah ajaran ini dan meyakini ajaran abang yang dari Aramah ini. Nah, ini saya menyebutkan Tuhan ya Tuhan Yesua. Itu kan ada Yesu. Yesus. Ah, Yesus. Bilangnya Apa Yesus. itu bang? Ibaratnya Tuhan itu tetap Gitu. Tuhan yang sama itu. Nggak apa-apa. Jadi gini, yang pada saat menerjemahkan ini nggak boleh diganti. Ya, pada saat menerjemahkan Yesua ya Yesua, Pak Andi, Budi, Tapi kalau- nama nggak boleh diganti. Kalau Tapi pada saat itu gimana? disebut, Iya. iya, pada saat Bapak baca, kalau salah-salah mah nggak apa-apa. Itu kan pada saat Bapak baca gitu. Iya, Itu nggak apa-apa salah-salah. maknanya loh, ibaratnya targetnya itu loh, kalau ibaratnya targetnya Yesua. Tapi ibaratnya kenapa Maknanya Iya, Yesua. Ya, Yesua udah tahu maknanya, yaitu keselamatan. Ya sudah, nama Yesua jangan diganti jadi Yesu, jadi Yesus, jadi Jesus, jangan. Yesua tetap Yesua ditulis. Nah, masalah nanti nih Bapak kasih nih, misalnya ke orang tua, ke teman, ke anak. Terus mereka nggak bisa sebutin Yesua. Mereka sebutin waktu baca Yesu gitu. Apa? Oh, nggak apa-apa. Itu kan cara baca mereka. Oh. Nggak apa-apa lah. Itu jangan seperti apa? Jangan seakan-akan pada saat kita berdoa Tuhan itu kayak guru bahasa atau dosen bahasa gitu, bukan? Soalnya Itu. saya pikir ini oh berarti ibaratnya gimana ya, kalau kita berdoa menggunakan ajaran yang baru ini, abang apapun ibaratnya cara bacanya, yang penting tujuan maknanya sama, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini namanya Yesua, kalau diganti Budi nggak boleh. Yesua diganti Anton nggak boleh, ya kan? Yesua ya ditulis Yesua, gitu. Oke lah bang, saya tutup aja bang. Jadi dari ketiga ajaran, dari ketiga ajaran yang tadi ini ajaran tetangga sebelah, ajaran Ya, Kristen, ajaran abang, yang mana Tuhan yang sebenarnya yang real di antara yang ketiga ini? Yesua. Yesua. Kalau di dalam Injil ini ya namanya Yesua. Oh Yesua. Oh Yesua ya. Ya. Ya karena ibaratnya buku kitabnya dari Aramai. Iya. Iya, kalau misalnya Muslim ya nama Tuhannya Allah, referensinya Al-Qur'an. Jadi aku ambil secara Yesua ini di dalam kitab abang ini gimana? Kalau Yesus di apa namanya di Kristen kan disalib. Kalau Yesua di ajaran kitab yang baru ini sama disalib juga. Sama dia lahir, dia dibaptis, dia juga mengalami dibawa ya ke padang gurun untuk diuji, lalu dia ngajar, melakukan mujizat. Banyak orang yang iri lalu mencoba membunuh dia sampai akhirnya dia disidang, dia disalibkan, dia mati, dia bangkit, baru dia naik ke langit. Nah, yang berbeda adalah kalau dibandingkan ya Injil kami sama terjemahan Indonesia yang lain, bedanya tuh di ayat-ayat itu loh, pada saat mengajar. Siapa ini Yesua? Kalau dari terjemahan yang ada, oh ternyata Yesus adalah Allah. Yesus anak Allah. Nah, kalau baca ini bukan gitu. Yesua bukan Allah, Yesua bukan anak Allah gitu. Tinggal kita nih mau ngecek sebenarnya terjemahan mana yang sesuai kaidah bahasa Indonesia gitu. Jadi Yesua ini siapa rupanya? Yesua adalah sang putra yang diutus oleh sang bapa. Dia ini pengajar, orang baik ya. Dia tidak membalas kejahatan sama kejahatan. Dia adalah rabi Yahudi yang mempengaruhi banyak orang Yahudi yang lain gitu loh. Berarti Sampai akhirnya ini bukan Tuhan lah bang ya. Yesua ini Tuhan. Dia ngajar kalau dia adalah Tuhan. Misalnya
Di Yohanan 14 ayat 6, dia ngomong dalam Aramaik, Enana, Urha, Wasrara, Wahaye. Artinya apa? Enana itu artinya akulah Tuhan yang hidup, sang jalan, sang kebenaran, dan kehidupan itu. Nah, dia ngaku gitu loh. Cuman dari pengakuan-pengakuannya dia tidak ada pengakuan akulah Allah, akulah Allah, akulah anak Allah, anak Allah, itu tidak ada. Bukannya di Kristen seperti itu, tidak ada juga ibaratnya pengakuannya itu, tetapi dari pengakuannya ini kan dari pernyataan muridnya. Macam gini, satu contoh saya ambil Iya, satu ayat. murid-muridnya juga ngomong apapun ya di dalam dokumen Kristen kan banyak nih, Iya. ada ratusan. Iya, Nggak ada informasi Yesus adalah Allah. nggak ada. Ya, yang Yang ngajarin pernyataan, kamu adalah nggak ada juga, yang nggak kayak ada juga. yang kayak gini. Nggak ada juga. Kamu adalah, jadi menurut kamu, aku siapa? Kamu adalah Allah, Yesus anak Allah. Iya, nggak ada Itu kan juga. artinya bukan pernyataan Yesusnya, tapi pernyataan muridnya. Iya, sama juga nggak ada juga. Muridnya nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang ngajarin Yesus adalah Allah itu Kristen Arab. Jauh setelah Yesua ngajar. Jauh setelah Yesua ngajar baru ada ajaran itu, Yesus adalah Allah. Nah, inilah yang diikuti oleh Kristen-Kristen Indonesia. Ini ajaran baru sebenarnya. Nah, saya datang. Nih, ini loh ajaran yang asli. Ini loh ajaran abad 1. Yang diajarin ya di Kristen-Kristen termasuk gereja Nias, gereja Toraja saya, itu kebanyakan ajaran Kristen Arab. Gitu. Itu ya. Jadi ya saya nggak sanksikan, artinya abang kan ajaran baru, makanya saya bilang tadi kalau ibaratnya dibentukkan ini 2, 3 soalnya ini jadinya 3 kepercayaan, ini kepercayaan yang ramai, yang tetangga sebelah yang Kristen, jadi nggak boleh. Kalau saya bang ibaratnya gini, artinya nggak bisa saya sebenarnya saya nggak suka debat-debat kitab ini. Kenapa? Orang kita, kecuali kita debatkan kitab yang sama, it's okay. It's okay, tapi karena kitab yang berbeda, gimana mau cungkir balik pun dunia ini nggak bakalan ketemu. Kenapa? Yang dibicarakan beda dasar gitu. Oke, bang. Gitu. Jadi aku paham sekarang ibaratnya, abang ibaratnya lagi promosikan lah ajaran bar secara tidak langsung. Ya, Kayak gitu. Nggak apa-apa. Oke lah bang ya, thank you, shalom. Yo, sama-sama. Yo, shalom, sama-sama. Terima kasih. Ya begitu ya teman-teman ya. Jadi memang banyak yang salah paham ya. Dipikir kami ini adalah pembawa ajaran dari aliran Kristen baru nih. Wah, ini aliran baru nih. Om Aldo mau jadi gembala di sini, mau apa mindah-mindahin atau mau apa istilahnya ngambil jemaat, merebut jemaat Kristen yang ada nih, gitu. Enggak kayak gitu. Udah, biarin aja. Kalau teman-teman di gereja HKBP, Nias, GKI, GBI, tetap di gereja masing-masing. Ya. Gimana kalau saya udah pakai LAI nih? Nggak usah dibuang. Baca aja. Jadi kalau teman-teman ya, mau membandingkan, itu kan harus ada ya, 2 yang dibandingkan. Terjemahan mana yang tepat? Sesuai kaidah bahasa itu harus ada 2 terjemahan, jangan cuma 1. Pembandingnya mana nih gitu, harus ada pembandingnya, sehingga teman-teman sekali lagi jangan dibuang terjemahan LAI ya. Ya kalau nggak mau ya dikasih terjemahan yang bagus ini ya nggak apa-apa gitu, nggak perlu dipaksa. Ya, nggak boleh maksa-maksa. Ya Pak Sintang, ya Pak Roy, Pak Montox takut kehilangan persepuluhan. Ya, ada juga memang gitu. Pendeta gitu kan datang ke saya. Ini kalau saya ngikutin ini ajaran asli, saya bisa dipecat Pak. Gitu. Nah.
Saya kan nggak mau kan kalau dia dipecat terus dia minta duit ke saya gitu kan. Gimana nih Pak Aldo? Gara-gara Pak Aldo nih saya dipecat, saya nggak dapat duit. Ya gimana nih anak istri saya? Nah, saya nggak mau disalahin. Jadi makanya saya kembalikan ke masing-masing orang. Khusus untuk hamba-hamba Tuhan, kalian jadilah pengusaha. Ya, jangan cuma gini loh. Khotbah sana sini, nungguin gajian, nungguin dikasih duit sama jemaat. Jangan. Kasih duit sama jemaat. Lu kalau jemaat-jemaat yang kaya, tanya, gimana kalau saya jadi komisaris? Atau gimana kalau saya jadi istilahnya CFO atau chief operasional atau CEO dari restoran ini gitu, supaya punya usaha sendiri, jangan cuma fokus ke pelayanan gitu, jangan cuma minta-minta gini gitu, minta saham. Jadi kalau misalnya suatu saat dipecat dari organisasi ini, masih ada usaha nih, saya ada saham di situ. Ngerti ya teman-teman? Jangan salahin saya nih, wah ini gara-gara ini ngikutin yang bener kata Om Aldo saya dipecat. Om Aldo mau tanggung jawab nggak? Anak saya masih kuliah nih, butuh uang kuliah per semester 7 juta. Nah, siapa yang mau bayarin gitu? Coba. Iya kan? Oke, saya lihat teman-teman yang di bawah masih ada yang mau naik ya. Cuma saya harus off nih. Mas Nohan juga udah mau naik padahal ya. Saya dari tadi nungguin Mas Nohan, rupanya baru ini ya, baru bisa agak free ya sekarang ya. Teman-teman, saya minta maaf kalau waktu saya nih terbatas. Jadi mungkin sore atau malam nanti saya terusin ya. Saya ada acara, jadi saya harus off nih sekarang. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah standby dan mendukung, terus kasih gift. Terima kasih banyak ya. Nantikan kami terus di sesi berikutnya. Bagi teman-teman nih, misalnya teman-teman Kristen yang istilahnya nggak setuju ya, sekali lagi kami itu nggak maksa siapa-siapa ya. Teman-teman kalau mau tertarik nih, mau diskusi langsung deh sama Om Aldo ya, nggak mau ditonton orang, silakan hubungi nomor WA saya ya. Udah banyak nih hamba Tuhan yang penasaran terus ngajakin langsung ketemu, itu udah banyak ya. Teman-teman bisa dapatin nomor WA saya, sebenarnya udah pernah saya posting. Kalau belum dapat, DM saya ya. Saya terbuka, saya open nih gitu. Tapi ingat ya, ini tidak ada paksaan sama sekali. Nggak boleh punya pemikiran, wah kita harus sepakat, kamu masuk neraka kalau nggak setuju. Nggak ada seperti itu ya. Pastikan teman-teman, ini adalah project yang benar-benar tanpa ada pemaksaan. Project ini penting ya, skalanya nasional. Kami ini serius di sini gitu. Teman-teman nggak setuju sama saya sekarang ya, mungkin aja nggak taunya gembala teman-teman setuju gitu ya. Cepat atau lambat semua orang itu akan tahu ini project ini penting, cepat atau lambat. Udah, itu aja dari saya. Akhir kata saya ucapkan shalom alaihim, assalamualaikum, assalamualaikum.